Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lubis Maulana Ahmad Riyadi kelas 10A3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian APAR, fungsi APAR, macam-macam APAR, cara menggunakan APAR, penyimpanan APAR, sejarah APAR, perawatan APAR, bagian-bagian APAR, kelebihan APAR, manfaat APAR dan video simulasi penggunaan APAR. Pengertian APAR. APAR, alat pemadam api ringan, adalah alat pemadam kebakaran yang dirancang untuk menangani kebakaran kecil atau tahap awal. Alat ini portable, mudah dibawa, dan dapat dioperasikan oleh satu orang. Berat APAR bervariasi antara 0,5 kg hingga 16 kg. Cara penggunaannya bersifat manual, yakni diarahkan ke sumber api dengan teknik menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam api. Sebagai alat pemadam api portable, APAR dirancang agar mudah dibawa mendekati area kebakaran. Fungsinya yang vital untuk penanganan dini kebakaran membuatnya harus ditempatkan di lokasi yang strategis, mudah terlihat, dan mudah dijangkau. Fungsi APAR. Fungsi utama APAR adalah untuk mencegah dan memadamkan kebakaran kecil sebelum berkembang menjadi besar. Penanganan yang cepat dan tepat menggunakan APAR dapat mengurangi risiko kerugian material maupun korban jiwa. Jenis-jenis APAR. APAR tersedia dalam beberapa jenis, yang masing-masing menggunakan bahan pemadam yang berbeda untuk menangani kebakaran berdasarkan penyebabnya. Berikut adalah 4 jenis APAR yang umum digunakan. 1. APAR air, water, menggunakan air sebagai bahan pemadam. Cocok untuk memadamkan kebakaran kelas A, bahan padat non-logam seperti kayu, kertas, dan kain. Tidak boleh digunakan untuk kebakaran yang melibatkan listrik karena dapat menghantarkan arus. 2. APAR busa, foam, AFFF. Menggunakan busa untuk memadamkan api. Efektif untuk kebakaran kelas A, bahan padat, dan kelas B, cairan mudah terbakar seperti minyak atau bensin. 3. APAR serbuk kimia, dry chemical powder. Menggunakan serbuk kimia kering. Serbaguna untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C, gas mudah terbakar. Tidak direkomendasikan untuk digunakan di ruang tertutup karena bisa mengurangi visibilitas. 4. APAR karbon dioksida, CO2. Menggunakan karbon dioksida, CO2, sebagai bahan pemadam. Cocok untuk kebakaran kelas B dan C, serta aman digunakan pada perangkat listrik. Tidak meninggalkan residu, sehingga ideal untuk perlindungan alat elektronik. Cara menggunakan APAR. Berikut langkah-langkah menggunakan APAR yang benar dan aman. 1. Tarik pin pengunci, lepaskan pin pengaman untuk membuka mekanisme pengeluaran bahan pemadam. 2. Arahkan ujung selang ke titik pusat api. 3. Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR. 4. Sapukan secara merata, gerakkan selang secara menyapu dari titik luar api menuju titik terdalam hingga api padam. Prosedur penggunaan yang efektif. Gunakan APAR pada jarak 3-5 meter dari titik api. Jika digunakan dari jarak lebih jauh, bahan pemadam dapat menyebar atau jatuh sebelum mencapai api. Pastikan APAR diarahkan secara fokus ke sumber api untuk hasil yang maksimal. Lokasi penyimpanan, mudah diakses. Letakkan APAR di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat jelas oleh semua orang. Hindari menyimpan di tempat yang terhalang oleh perabot atau barang lainnya. Dekat area risiko. Simpan di dekat area yang memiliki potensi kebakaran tinggi, seperti dapur, ruang server, atau gudang bahan kimia. Ketinggian yang sesuai. Gantung APAR pada dinding dengan ketinggian 1-1,5 meter dari lantai agar mudah dijangkau. Jarak antar APAR. Pastikan jarak antar APAR tidak lebih dari 15-20 meter, sesuai standar keselamatan. 1866, Almond M. Granger dari Amerika Serikat mematenkan APAR soda asam yang menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan gas bertekanan. 1903, Samuel S. Fox dari Amerika Serikat mematenkan APAR busa yang menggunakan bahan kimia untuk menghasilkan busa pemadam api. Perawatan dan pemeriksaan APAR. APAR perlu dirawat agar selalu siap digunakan. Berikut langkah perawatan. A. Pemeriksaan bulanan. Periksa tekanan pada manometer. Jarum harus berada di zona hijau. Pastikan tabung tidak berkarat, bocor, atau rusak.
Cek kondisi segel pengaman dan pin. B. Isi ulang APAR. Lakukan isi ulang setelah digunakan, bahkan jika hanya sedikit. Jadwal isi ulang biasanya setiap 1-5 tahun, tergantung jenis media. Bagian-bagian APAR dan fungsinya. 1. Tabung APAR. Wadah utama untuk media pemadam, terbuat dari bahan tahan tekanan. 2. Kepala tabung. Tempat katup, pin pengaman, dan manometer untuk mengontrol media pemadam. 3. Manometer. Mengukur tekanan di dalam tabung. Zona hijau, siap digunakan. Zona merah, perlu isi ulang. 4. Pin pengaman. Mencegah penggunaan tidak sengaja, harus dicabut sebelum digunakan. 5. Segel pengaman. Menandakan APAR belum digunakan, segel rusak sama dengan sudah digunakan. 6. Tuas pengontrol. Ditekan untuk mengeluarkan media pemadam melalui nozzle. 7. Nozzle, selang penyemprot. Mengarahkan media pemadam ke sumber api. 8. Label informasi. Berisi petunjuk penggunaan, jenis media, dan jadwal perawatan. 9. Penyangga, bracket. Menjaga APAR tetap di tempatnya, di dinding atau kendaraan. Kelebihan menggunakan APAR. Mudah dibawa dan digunakan. Efektif untuk memadamkan api kecil. Membantu menyelamatkan aset dan nyawa sebelum api membesar. Ramah lingkungan, terutama APAR gas cair. Manfaat alat pemadam api ringan, APAR. 1. Mencegah kebakaran meluas. APAR efektif memadamkan api kecil pada tahap awal sebelum api membesar. 2. Melindungi jiwa dan properti. Mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian materi akibat kebakaran. 3. Memberikan waktu untuk evakuasi. Membantu menunda penyebaran api, memberi waktu bagi orang-orang untuk menyelamatkan diri. 4. Mudah digunakan. Dirancang sederhana sehingga bisa dioperasikan oleh siapa saja, termasuk yang tidak terlatih. 5. Multifungsi untuk berbagai jenis kebakaran. Dengan media pemadam yang sesuai, APAR dapat digunakan untuk kebakaran bahan padat, cair, gas, atau listrik. 6. Meningkatkan rasa aman. Keberadaan APAR memberikan rasa tenang karena ada alat untuk menghadapi situasi darurat. 7. Wajib untuk kepatuhan regulasi. Memenuhi standar keselamatan kerja atau bangunan sesuai peraturan pemerintah. Berikut ini adalah simulasi penggunaan APAR. Jika terjadi kebakaran jangan panik, tetap tenang, segera cari APAR di dekat pintu atau dinding bertanda merah. Jika sudah mendapatkan APAR tarik pin pengunci, arahkan selang, tekan tuas, sapukan secara merata. Gunakan APAR pada jarak 3-5 meter dari titik api. Pastikan APAR diarahkan fokus ke sumber api.